Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Caspian Lee berusaha mati-matian untuk mencegah pertarungan Harvey York dan Tojo Namura tidak terjadi. Dia takut Harvey bukanlah lawan yang akan bisa dihadapi oleh Namura. Namun hal tak terduga terjadi. Penasaran? Langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6070 sampai 6074. Chapter 6070. Duar. Tepat ketika Caspian Lee dalam keadaan linglung, pintu aula tiba-tiba terbuka. Segera setelah itu, selusin orang muncul di aula bela diri itu. Orang yang di depan mengenakan seragam putih kantor polisi, dan terlihat sangat cemas dan khawatir. Dia adalah Neil Osborn. Selain itu, saudara perempuannya Yasmin Osborn, istrinya Andy Quinlan, dan direktur kantor polisi di Outskirts, Dutch Cop, semuanya datang. Di belakang mereka ada kursi roda. Di kursi roda, Quincy Osborn duduk sambil mengenakan masker oksigen. Wajahnya terlihat sangat pucat, seolah-olah dia akan kehilangan nyawanya kapan saja. Caspian Lee yang melakukan bisnis aula bela diri, pasti diketahui orang-orang dari kantor polisi. Pada saat ini, dia tidak mengenali Neil Osborn, tetapi dia mengenali Dutch Cop. Melihat Dutch Cop muncul, dia dengan cepat berjalan berkata, "Direktur Cop, mengapa kamu ada di sini? Mungkinkah seseorang melaporkan bahwa aktivitas kami di sini terlalu berisik? Aku adalah warga negara H yang baik, dan aku sudah mengisi formulir aplikasi sebulan sebelum hari ini. Dan jumlah orang yang datang tidak melebihi batas." Setelah mengatakan itu, dia melirik Quincy Osborn lagi, dan kemudian menepuk dahi, seolah mengingat sesuatu. "Bukankah ini putri wakil kepala inspektur polisi Desert? Aku mendengar bahwa dia berlatih seni bela diri negara H tanpa pandang bulu, jadi dia menjadi seperti ini. Apakah kamu membawanya untuk meminta bantuan Tojo Namura? Untuk masalah ini, Tojo Namura mungkin harus ke Sintowei. Diperkirakan setelah setengah bulan, setelah proses selesai, dia bisa pergi bertindak untuk menyelamatkan orang." Caspian Lee diam-diam bangga dengan kepintarannya sendiri. Dia merenungkan bahwa setelah Quincy Osborn meninggal, dia akan membiarkan Tojo Namura menyelamatkan orang dengan sikap yang bermartabat. Ini tidak hanya bisa menyapu gelombang keberadaan, tetapi juga menyikat gelombang reputasi. Dutch Cop hanya mengabaikan Caspian Lee sama sekali, tetapi berjalan langsung ke Harvey York bersama Neil Osborn. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Dutch Cop dengan senyum masam dan berkata, "Tuan Muda York, aku tidak ingin mengungkapkan keberadaanmu, tapi..." Sebelum Dutch Cop bisa menyelesaikan kata-katanya, Neil Osborn sudah berlutut. "Tuan Muda York, aku mohon. Selamatkan putriku, dia benar-benar sekarat saat ini." Pada saat ini, Andy Quinlan menamparkan dirinya sendiri dengan 2 tamparan, dan kemudian berlutut di tanah. "Tuan Muda York, tidak, Master York. Kamu adalah generasi Master seni bela diri, jadi tolong lupakan apa yang aku lakukan sebelumnya. Tolong, selamatkan putriku. Di seluruh negara H, tidak, di seluruh dunia seni bela diri, hanya kamu yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Itu semua salahku sebelumnya." "Apa?" Melihat adegan ini, kelopak mata Caspian Lee melonjak, dia tidak pernah membayangkan itu Harvey York memiliki identitas dan kemampuan seperti itu. Orang tua dan siswa yang hadir juga kaget. Kemampuan macam apa yang dimilikinya untuk membuat adegan seperti itu terjadi? Bahkan kelopak mata Tojo Namura berkedut saat ini, dan dia secara tidak sadar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Neil Osborn dan Andy Quinlan, jelas mereka telah menemukan banyak orang hari ini dan telah melakukan banyak hal. Namun pada akhirnya mereka harus menerima nasib mereka. Mereka sangat menyadari bahwa hanya Harvey York memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Bahkan, Andy Quinlan lebih menyesal ketika dia melihat seorang pria besar seperti Fatih the Great Wall melindungi Harvey York. Chapter 6071. Pada saat lutut Neil Osborn hanya 1 cm dari tanah dan dia akan benar-benar berlutut, Harvey York segera muncul di depan Neil Osborn dan membantunya berdiri. "Tidak perlu melakukannya. Aku sudah melihat ketulusan Wakil Presiden Osborn. Putrimu, aku segera menanganinya." Harvey York sedikit mengangguk, tetapi dia tidak bermaksud menghentikan Andy Quinlan yang benar-benar berlutut dan menamparkan wajahnya sendiri. Bagaimanapun, dia harus memberi Andy Quinlan pelajaran. Mendengar kata-kata Harvey York, Neil Osborn dan Andy Quinlan gemetar karena kegirangan. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi berjalan langsung ke sisi Quincy Osborn. Dia mengulurkan jari telunjuk kanannya dan mengetuk titik-titik besar dengan ringan dadanya. Dia mengalami tabrakan napas internal yang serius akhir-akhir ini. "Aku akan sementara menahan energi di tubuhnya. Setelah nafas di tubuhnya benar-benar tenang, aku akan menyelamatkannya." Harvey York tersenyum pada Neil Osborn. Setelah itu, Harvey York melihat sekeliling dan melanjutkan. "Ngomong-ngomong, kamu mungkin tidak mengenal Wakil Presiden Osborn ini, jadi izinkan aku memperkenalkannya kepadamu. Dia adalah wakil kepala inspektur kantor polisi Desert, Neil Osborn. Dia disebut Langit Biru di Outskirts." Mendengar kalimat ini, semua orang yang hadir tersentak dan berseru, dan beberapa orang membuka halaman web untuk melihat foto Neil Osborn. Setelah menerima penegasan, ekspresi semua orang agak aneh.
Saat Caspian Lee mendengar identitas Neil Osborn, firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Di sisi lain, Tojo Namura tidak bereaksi. Dan ini adalah Dutch Cop dari kantor polisi di Outskirts, Direktur Cop. Mendengar perkenalan ini, suasana di tempat kejadian menjadi lebih aneh. Harvey York melanjutkan pada saat ini. Sangat jarang ada kesempatan bagi kepala kantor polisi dan wakil kepala inspektur kantor polisi Desert untuk berkumpul bersama. Karena mereka ada di sini, aku sekarang secara resmi untuk mendapatkan sertifikat kelas seni bela diri. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dutch Cop melirik pemandangan itu. Meskipun dia tidak tahu apa terjadi, dia masih berkata, Tuan Muda York, menurut peraturan, jika kamu ingin mengajukan sertifikat seni bela diri, prosesnya akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Mendengar kata-kata Dutch Cop, hati Caspian Lee langsung tenang. Pada saat ini, dia memandang Harvey York dengan dingin dan bersenandung. Ada apa? Ketika seseorang dari kantor polisi mendatangimu, kamu ingin melakukan sesuatu yang istimewa. Biarkan aku memberitahumu, sejauh yang aku tahu, Neil Osborn adalah langit biru. Untuk orang seperti dia, tidak peduli jenis bantuan apa yang kamu miliki untuknya, dia tidak akan melakukannya untuk umum. Jika kamu ingin bertarung dengan Tojo Namura, kamu bisa. Ajukan permohonan sertifikat sekarang, dan kami akan menelpon lagi dalam waktu setengah bulan. Kami akan terus mengadakan acara di sini. Sebagai penyelenggara, aku tidak menyambutmu. Keluar dari sini. Dutch Cop juga melihat sesuatu pada saat ini. Dia tiba-tiba tertawa kecil dan berkata, Tuan Muda York, kamu akan bertarung dengan orang-orang dari negara pulau ini. Mereka ingin kamu menunjukkan peringkat seni bela diri dan sertifikat agar memenuhi syarat untuk memasuki arena kan. Caspian Lee berkata dengan bangga. Ya, ini adalah aturan kami. Dengar, bahkan kepala kantor polisi menyetujuinya. Direktur Cop, aku telah memperingatkanmu, jangan memainkan trik khusus di depanku. Kalau tidak, aku akan menuntutmu dalam beberapa menit. Kasus khusus? Dutch Cop tersenyum. Hal semacam ini tidak perlu penanganan khusus. Penanganan dokumen sementara dari sertifikat tingkat seni bela diri adalah tunduk pada prosedur hukum raja. Menurut prosesnya, selama seseorang menandatanganinya, mungkin tidak perlu 3 menit. Wajah Caspian Lee memucat, seketika sedikit lebih buruk daripada makan kotoran. Chapter 6072. Segera, di depan semua orang, Harvey York menulis formulir aplikasi sementara, dan setelah Dutch Cop dan Neil Osborn menandatanganinya, sertifikat itu resmi berlaku. Harvey York berbalik, melemparkan sertifikat sementara ini langsung ke depan Caspian Lee, dan kemudian tersenyum ringan. Sekarang, bisakah aku bertarung dengan master dari negara pulau ini? Caspian Lee mengertakkan gigi dan menjawab. Kalian adalah pejabat publik palsu. Dutch Cop berkata dengan ringan. Jika kamu berpikir bahwa kami adalah publik palsu hanya karena keuntungan manfaat, maka jangan ragu untuk menuntut dan mengajukan banding. Tapi yang ingin aku katakan adalah bahwa efek hukum kerajaan untuk dokumen ini tidak berkurang sama sekali. Artinya, menurut apa yang disebut aturanmu, Harvey York sekarang dapat melawan orang-orang di negara pulau ini. Departemen kepolisian sudah menyetujuinya. Ini hanya pertarungannya di atas ring, bukan pertarungan untuk kematian. Apakah kamu mengerti? Neil Osborn juga mengangguk pelan. Meskipun dia dikenal sebagai langit biru di Outskirts, dia tidak pernah melakukan apapun untuk kepentingan publik. Tapi setelah secara kasar memahami apa yang terjadi di sini, dia tahu persis di sisi mana dia harus berdiri. Merasakan nafas dua pemimpin besar kantor polisi, kelopak mata Caspian Lee melompat. Segera dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Dua pemimpin besar, aku tidak menghentikan Harvey York dari pertempuran melawan Tojo Namura. Sebaliknya, Tojo Namura berasal dari Sintowei di negara pulau. Baik jika dia tidak bertindak. Jika dia bergerak, Harvey York pasti akan terluka parah. Mereka yang bertarung melawannya sebelumnya dapat mundur sepenuhnya karena mereka benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Namun, Harvey York bukanlah master seni bela diri. Bagaimana jika Tojo Namura tidak sengaja melenyapkannya jika mereka bertarung sebentar? Kuharap, kalian berdua bisa melihat niat baikku. Lagi pula, Harvey York benar-benar mustahil untuk menjadi lawan dari Tojo Namura. Neil Osborn berkata dengan acuh tak acuh. Aku sudah mengatakan bahwa secara resmi mereka bisa bertarung satu sama lain. Itu ada di arena, dan jika salah satu mati, dia akan menanggung risikonya sendiri. Jika kamu khawatir, biarkan kedua belah pihak menandatangani sertifikat hidup dan mati. Tidak. Ini adalah tempat mengajar, bagaimana bisa mendapatkan hal semacam ini? Bagaimana jika siswa melihat gambaran berdarah dan meninggalkan kesan psikologis kepadanya? Ini bertentangan dengan semangat Bushido. Caspian Lee berbicara dengan benar dan sungguh-sungguh. Demi wajah penduduk pulau dan kepentingannya sendiri, dia tidak peduli tentang hal lain saat ini. Dia memasang sikap yang tidak akan membiarkan Harvey York dan Tojo Namura bertarung apapun yang terjadi. Selain itu, dia terus mengatakan bahwa itu akan bagus untuk Harvey York, dan untuk mencegah siswa yang hadir melihat adegan berdarah. Singkatnya, betapa tak tahu malu Caspian Lee saat ini.
Banyak orang tua siswa telah menyadari bahwa pada saat ini Tojo Namura tidak kompeten. Jika tidak, mengapa Caspian Lee bertingkah sampai titik ini? Sangat disayangkan bahwa para siswa belum melihat ini untuk sementara waktu. Sebaliknya, mereka memandang Tojo Namura dengan hormat, dan merasakan bahwa semangat Bushido penduduk pulau itu benar-benar keren. Neil Osborne dan Dutch Cop secara alami melihat ini, dan ekspresi mereka agak jelek saat ini. Karena perkembangan situasi saat ini, bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh kantor polisi dengan paksa. Yang paling penting adalah jika penduduk pulau yang tak terkalahkan benar-benar tertanam di benak siswa tersebut, itu akan sangat merugikan pembentukan karakter siswa tersebut. Chapter 6073. Meskipun kamu mengatakan puluhan bahkan ribuan kali, kenyataannya, bukankah kamu hanya takut Tojo Namura melawanku? Harvey York memandang Caspian Lee dengan penuh minat saat ini. Atau begini saja, aku tidak akan melawan Tojo Namura. Aku akan membiarkan dia menyerangku 3 kali. Selama dia bisa memotong selai rambutku, maka aku akan mengaku kalah dalam pertandingan ini. Aku akan mengakui bahwa negara pulau tak terkalahkan. Bagaimana dengan itu? Dalam hal ini, tidak akan ada adegan berdarah, juga tidak akan melanggar semangat Bushidokan. Mendengar kata-kata Harvey York, mata Tojo Namura memancarkan sedikit kemarahan. Pernyataan Harvey York benar-benar tidak menghormatinya sama sekali. Orang yang berdiri di tempat dan dipotong olehnya, apakah dia masih tidak akan melakukannya? Setelah Caspian Lee tertegun sejenak, dia melihat ke arah Harvey York dengan mata cerah. Wah, apakah yang kamu katakan itu benar? Kamu naik ke ring, dan Tojo Namura akan menyerangmu. Selama itu bisa melukaimu di sedikit pun, bahkan jika itu adalah selai rambut. Kalian semua akan mengaku kalah. Melihat Harvey York mengangguk, Caspian Lee mencibir dalam hatinya. Dia sengaja menghalangi Harvey York karena dia takut Tojo Nakamura akan kalah. Dia takut Harvey York akan benar-benar mampu dan mengalahkan Tojo Namura, yang tentu saja akan membuatnya dalam kesulitan. Tapi sekarang Harvey York telah mengajukan kondisi seperti itu. Singkatnya, Tojo Namura tidak akan terkalahkan sejak saat itu. Jadi apalagi yang harus ditakuti? Ada apa? Apakah kamu masih tidak berani bermain seperti ini? Harvey York tidak bisa tidak mencibir ketika melihat wajah Caspian Lee. Berani. Tetapi sejak zaman kuno, pasti ada keberuntungan di atas ring. Baiklah. Pada saat ini, Caspian Lee memiliki postur yang seolah-olah akan menelan seekor gajah. Ya, jika kamu kalah dalam pertandingan ini, maka kamu harus membuat pernyataan di media utama negara H atas namamu sendiri. Katakan bahwa seni bela diri negara H tidak sebagus seni bela diri negara pulau, dan itu hanya seperti pertunjukan seni. Harvey York berkata dengan setengah tersenyum. Baiklah. Tapi masalahnya, bukankah kita harus saling menguntungkan? Jika kamu kalah, apa yang akan kamu lakukan? Caspian Lee mencibir. Bagaimana mungkin kami bisa kalah? Jika kami benar-benar kalah, maka kami akan mempublikasikannya di media arus utama dan mengakui bahwa seni bela diri negara pulau tidak sebagus seni bela diri negara H. Apakah itu cukup? Harvey York tersenyum, matanya menunjukkan ekspresi bermain-main. Tidak perlu skala dunia. Lagi pula, aku tidak punya waktu untuk mengawasi kalian melakukan ini. Jika kamu kalah, cukup publikasikan saja di media arus utama negara H dan jadikan berita utama. Jelas, Harvey York tidak hanya ingin menamparkan wajah mereka, tetapi juga bermaksud untuk menekan wajah penduduk pulau ke tanah dan menggosoknya. Karena negara pulau adalah negara yang berpikiran sempit dengan kepercayaan diri rendah, jadi budaya pulau hanya bisa berlaku di negara pulau. Oleh karena itu, membuat pernyataan seperti itu akan lebih memalukan daripada membuat pernyataan dalam skala global. Baik, aku setuju. Ketika Caspian Lee melihat bahwa Harvey York telah mengubah kondisinya menjadi lebih sederhana, dia terlihat sangat gembira. Jika kami menang, kamu yang akan dimuat di koran. Jika kami kalah, maka kami yang akan masuk koran. Ada banyak saksi yang menonton, jadi jangan ada yang menyesalinya. Berpikir bahwa dia akan bisa menamparkan wajah seni bela diri negara H, hati Caspian Lee penuh dengan kegembiraan pada saat ini. Dia secara tidak sadar memutuskan bahwa Harvey York tidak memiliki peluang untuk menang. Lagi pula, saat Harvey York ditebas, dia tidak bisa dikatakan sudah melakukan sesuatu yang salahkan. Singkatnya, taruhan ini sangat hemat biaya. Neil Osborne di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tuan Muda York, kamu tidak harus menyetujui taruhan semacam ini. Chapter 6074. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, Wakil Presiden Osborne, jangan khawatir. Ini hanya sedikit kegiatan pemanasan sebelum menyelamatkan putri tercintamu. Ketika semua ini selesai, aku dengan sepenuh hati bisa menyelamatkannya. Baiklah. Karena kamu sangat percaya diri, maka aku tidak akan menasihatimu lagi. Neil Osborne sedikit mengangguk. Taruhan sudah ditetapkan. Semua orang yang hadir adalah saksi. Mendengar kata-kata seperti itu, semua orang yang hadir bersorak keras, terutama siswa yang sudah menantikannya. Lagi pula, pool semacam ini, mirip dengan anime negara pulau dan benar-benar seru. Semua orang menahan napas, menunggu bagaimana pertarungan ini akan berakhir.
Caspian Lee mencibir dan membisikkan beberapa patah kata ke Tojo Namura. Setelah itu, Tojo Namura berjalan langsung ke tengah ring, berpose sambil menghunus pedang. Harvey York, untuk menunjukkan rasa hormat kepadamu, Tojo Namura memutuskan untuk mengeluarkan semua kekuatannya. Caspian Lee tersenyum. Tolong. Mari kita saksikan akhir dari pertempuran ini bersama-sama. Segera, Harvey York masuk ke ring dengan tangan di punggungnya. Wush! Tojo Namura tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung menekan ganggang pedang dan menyapunya ke depan. Cahaya pedang langsung mengarah ke wajah Harvey York. Jika pedang itu mengenai sasarannya, kekuatannya ditakdirkan untuk melampaui imajinasi. Sayang sekali, Harvey York hanya tersenyum pada saat ini, dan kemudian membalikkan kepalanya ke satu sisi. Wush! Pedang itu menyapu di depan tenggorokannya, tetapi tidak bisa melukainya sedikit pun. Dapat dikatakan bahwa kesalahan sekecil apapun adalah akan menjadi masalah besar. Melihat aksi Harvey York, wajah Caspian Lee tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Harvey York jelas merupakan master seni bela diri sejati. Kalau tidak, bagaimana mungkin melakukan tindakan seperti itu dengan cepat dan tepat waktu? Kelopak mata Caspian Lee melonjak liar, dan setelah beberapa saat, dia mengambil dalam bernapas untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Ia masih yakin dengan kekuatan Tojo Namura. Bagaimanapun, pihak lain adalah master dari Shinto Wei negara pulau. Jadi, tidak mungkin dia tidak bisa menyentuh rambut Harvey York dalam 3 gerakan. Wush! Tanpa memberi Harvey York kesempatan untuk bereaksi, pedang di tangan Tojo Namura langsung mengubah arahnya. Cahaya pedangnya segera menyebar dan berubah menjadi bunga sakura saat ini. Bunga sakura ini menutupi langsung ke arah Harvey York, seakan-akan Harvey York sudah tidak memiliki cara untuk mundur, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Sakura Killer! Caspian Lee bahkan lebih bersemangat saat melihat hal ini. Karena Tojo Namura menggunakan teknik Sakura Killer dari Shinto Wei. Meskipun pedang ini tidak terlalu kuat, cakupannya sangat luas, dan membuatnya sulit untuk dihindari. Dalam konfrontasi seperti itu, jika tujuannya adalah untuk menyentuh Harvey York, maka jurus pedang ini bisa dibilang adalah serangan yang terbaik. Semua orang yang hadir juga tampak tercengang. Teknik jenis ini terlihat sangat mirip dengan efek khusus dalam anime. Belum lagi kekuatannya, tetapi terlihat sangat bagus. Iblis kecil itu sangat licik. Neil Osborne berasal dari keluarga Osborne di barat laut, jadi dia juga memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang seni bela diri. Langkah ini, meskipun mungkin tidak dapat melukai Tuan York sedikit pun, tetapi tidak dapat dihindari untuk memotong rambut atau pakaiannya. Ini sedikit merepotkan. Andy Quinlan juga memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Meskipun dia membenci Harvey York, tapi demi putrinya, dia tahu bagaimana berdiri. Hanya Dutch Cop yang memiliki ekspresi tegas di wajahnya, kepala instrukturnya bahkan tidak terluka dalam hujan peluru saat perang Eurasia. Jurus pedang ini hanya sepotong kotoran,